Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini masih ada kesempatan buat kami untuk memuji Engkau ya Tuhan. Boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama kami boleh melihat bagaimana pergumulan demi pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan sebagian daripada orang-orang yang kami kenal sedang di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, mereka yang sedang terbaring di rumah karena sakit. Tapi kami tahu ya Tuhan, di dalam semua itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada satu kuasa daripada Tuhan yang membuat kami tetap mencintai Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang tidak mudah. Kami bersyukur ya Tuhan ketika iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu itu karena Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, Engkau hadir, Engkau ada. Bahkan di dalam setiap kesulitan-kesulitan kami, Engkau pun turut menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ketika kami duduk, ketika kami berdiri, kami melihat kehadiran Tuhan. Melalui puji-pujian kami, melalui doa kami, melalui kepedulian kami atas orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan malam hari ini, kiranya Tuhan berbicara secara khusus kepada kami, sehingga hidup kami semakin ditata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tolonglah di dalam setiap kelemahan dan kekurangan daripada hamba-Mu, untuk Engkau pakai menyatakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Dan demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah, di dalam persekutuan doa, di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Tema malam hari ini berbicara mengenai ibadah yang sejati. Dan kalau kita menyadari dalam satu bulan ini, bulan ibadah, tema-tema dalam kebaktian umum juga berbicara mengenai ibadah. Dan jemaat Tuhan yang setia di dalam kebaktian umum khususnya, tentunya kita sudah mendapatkan hal-hal yang indah sekali. Ya, setelah kebaktian umum, seringkali ada diskusi-diskusi yang ringan, diskusi-diskusi yang membangun buat kita semua berkenaan dengan ibadah. Ya, di dalam kelompok-kelompok Grace Family pun dibahas kembali apa sih ibadah itu dan seharusnya bagaimana kita beribadah. Ini membangun kita dalam satu bulan ini, dan malam hari ini bukan sebuah kesimpulan tentunya, bukan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas, tetapi kita ingin melihat satu bagian daripada firman Tuhan dari Mazmur 50. Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan pada malam hari ini berkenaan dengan ibadah yang sejati itu? Kita perhatikan di dalam Mazmur ke-50 ini, saya akan membaca sesuai dengan pembagian yang nanti akan saya coba sampaikan dari ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 7, jadi ada poin-poin khusus di sana. Ya. Sekarang saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku, berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ini adalah ingin saya sampaikan mengenai poin yang pertama. Di dalam sebuah ibadah, itu seharusnya ada apa sih? Begitu ya. Di dalam sebuah ibadah saya melihat dari ayat ini, saya ingin menyatakan mengenai hal apa? Ada apa di sana? Yang pertama kita lihat ayat yang pertama tadi. Bahwa di sana ada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang berfirman, yang memanggil kita. Di dalam sebuah ibadah tentu ada subjek yang harus ada, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Tanpa ada kehadiran Allah, ibadah itu adalah ibadah hanya sekedar pertemuan daripada manusia saja. Yang disebut dengan ibadah harus ada subjek ini, yaitu Allah. Dan di dalam Mazmur 50 ingin disampaikan bahwa Allah yang hadir itu Allah yang mana? Allah yang seperti apa?
yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan adanya penekanan ini ingin menyatakan bahwa ketika saya hadir dalam sebuah ibadah, itu bukan sekedar saya hadir di hadapan Allah yang begitu saja. Tetapi ada penekanan bahwa aku datang pada Allah yang Maha Kuasa. Aku datang pada Allah yang punya kuasa. Aku datang pada Allah yang tentunya bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu yang penuh dengan kuasa. Ini kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, bahwa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, itu yang memanggil, yang berfirman. Ya, terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Perhatikan, jadi Allah berfirman melalui sebuah ibadah itu, memanggil, perhatikan di sana, bumi. Artinya apa? Manusia yang ada di bumi ini diberikan kesempatan untuk datang kepada Allah. Dan kemudian kita lihat dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Terbit itu di mana? Matahari di timur. Kemudian di mana terbenamnya? Di barat. Artinya apa? Dari timur sampai barat, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Allah memanggil supaya manusia datang beribadah kepadanya. Jadi Allah yang semacam inilah Allah yang memanggil. Artinya di dalam sebuah ibadah harus ada Allah itu. Ada Allah yang memanggil. Nah, ini menarik ketika saya membaca sebuah tafsiran bahwa ketika ibadah tanpa Allah yang menyatakan diri adalah sebuah ibadah yang palsu. Karena hanya Allah yang bisa memampukan manusia untuk melihat keajaiban Allah, kemahakuasaan Allah. Dan tidak ada ilmu, tidak ada kemampuan manusia untuk bisa tahu Allah seperti apa. Gak ada. Kita mau dengan cara apapun juga, kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya, tidak menyampaikan dirinya, maka manusia tidak akan mampu memahami Allah seperti apa. Seringkali ketika saya mengajar kelas katekisasi, saya mengajarkan seperti demikian. Ketika Allah tidak menyatakan diri, maka ketika Allah tidak menyatakan diri, maka manusia tidak tahu. Nah, yang disebut dengan penyingkapan, yang disebut dengan pewahyuan itu seperti ini. Bapak Ibu yang di rumah mungkin nggak usah jawab ya, karena memang tidak di open mic-nya. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu tahu nggak apa yang ada di genggaman tangan saya ini? Yang sedang saya tutupi ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Musuh pun nggak tahu pasti. Udara, musuh. Nebak-nebak musuh. Iya kan? Nggak tahu ya Bapak Ibu ya? Nggak tahu. Yang namanya penyingkapan dari Bapak Ibu yang nggak tahu, saya akan membuat tahu. Caranya bagaimana? Saya akan buka tangan saya. Itu namanya penyingkapan. Ketika saya membuka, Bapak Ibu akan lihat di tangan saya ada sebuah cincin. Bukan intinya soal cincinnya, tetapi saya ingin berbicara mengenai, ya karena saya ambil dari sini, kayak idenya juga muncul baru begitu ya. Oke, nggak apa-apa, karena memang tidak berhadiah, tenang aja. Jangan merasa menyesal karena nggak bisa jawab, karena bisa jawab juga nggak dapat hadiah, begitu ya. Ya, Bapak Ibu. Baik, itulah yang disebut dengan penyingkapan. Dari yang tadi tidak tahu, kemudian ketika dibukakan, kemudian kita menjadi tahu ada apa itu. Nah, demikian juga di dalam sebuah ibadah, tanpa Allah menyatakan diri, menyingkapkan jati diri pada diri Allah seperti apa, kita nggak bakalan mengerti. Dan yang ada apa? Hanya sebuah kegiatan. Hanya sebuah kegiatan yang mungkin kita sebut dengan kata ibadah. Tetapi tanpa ada Allah menyatakan dirinya di dalam ibadah, hadir dalam ibadah, maka ibadah itu adalah ibadah yang kosong. Tapi ini kasih oleh Tuhan, kita mau membuat liturgi seindah apapun juga, memakai ruangan seindah apapun juga, dengan fasilitas semewah apapun juga, dengan sebanyak orang yang hadir seperti apapun juga, tanpa ada penyingkapan diri daripada Allah kepada setiap yang hadir, maka ibadah itu adalah ibadah yang kosong. Ibadah yang mati. Karena apa? Di sana hanya memuaskan diri. Bukan Allah yang kemudian kita lihat hadir dalam sebuah ibadah. Nah, ini penting. Di Allah yang Maha Kuasa itulah yang hadir dalam sebuah ibadah. Kita memahami inilah sebagai langkah awal bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sejati. Harus ada Allah yang hadir di dalam ibadah tersebut. Tapi ini kasih oleh Tuhan, perhatikan. Tidak hanya dari timur sampai barat,
Bahkan dikatakan dari Sion. Kenapa Sion? Kok tidak Sinai begitu ya? Kan di Israel ada Gunung Sinai, di sini disebut Sion. Sion itu kalau kita baca begitu ya, di sana menjadi satu tempat yang dimengerti orang Israel sebagai tempat kediaman Allah. Dari Sionlah kemudian apa? Allah itu bersinar, digambarkan bahwa dari sanalah kita bisa melihat Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Di sanalah ada puncak keindahan. Perhatikan, kalimat ini penting. Di dalam sebuah ibadah, di manakah titik keindahan itu? Liturgisnya yang menyanyi dengan luar biasa, pemusiknya yang main dengan luar biasa, gereja yang besar dan banyak pengunjungnya. Tetapi kalau kita melihat di sini, dari Sion puncak keindahan, itu ada di dalam siapa? Allah itu sendiri. Sebuah ibadah, kita bisa melihat ibadah yang sejati. Kalau ibadah itu berpusat kepada Allah sendiri. Allah yang bersinar di sana, Allah yang menjadi fokus daripada ibadah itu. Ini bisa menjadi satu hal yang indah buat kita. Bahwa ibadah kalau berfokus kepada Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Jadi Allah yang maha kuasa hadir di dalam ibadah itu. Allah yang maha kuasa yang menjadi fokus, menjadi sentral daripada ibadah itu. Maka itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Apa yang dikasih oleh Tuhan ketika kita melihat hal ini? Perhatikan, ibadah yang sejati bukan sekedar, sekali lagi, bukan sekedar Allah yang hadir. Tapi coba perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan apa? Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan melalui perenungan dari Mazmur 50 ini. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang tidak hanya kita tahu ada Allah yang hadir, tetapi Allah yang mau menyatakan diri. Menyampaikan kepada setiap orang yang hadir di dalam ibadah. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dengarlah hai umatku. Ini sebuah penekanan, ya. Dengarlah, imperatif, sebuah kalimat perintah. Sebuah kalimat perintah kepada umat Tuhan. Jangan cuma hadir, jangan cuma karena enak tempatnya, nyaman tempatnya. Tetapi dengarlah. Artinya apa? Ada sebuah kegiatan untuk mendengar, memperhatikan Allah. Tadi poin yang pertama adalah Allah yang maha kuasa hadir dalam sebuah ibadah. Poin yang kedua adalah berbicara mengenai Allah yang menyatakan diri. Oleh sebab itu umat harus fokus kepada Allah. Kembali lagi, kita tahu Allah yang maha kuasa hadir dalam sebuah ibadah adalah Allah yang mau menyatakan diri. Bukan sekedar Allah itu ada, tetapi Allah mau menyatakan diri. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Menarik di dalam hal ini, ketika Allah kemudian berkata, aku hendak berfirman. Oleh sebab itu, ya, ayat yang ke-7 tadi, dengarlah umatku. Aku hendak berfirman. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Bersaksi itu menceritakan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Apa itu? Bahwa akulah Allah, Allahmu. Akulah Allah, akulah Allahmu. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika di dalam ibadah bukan sekedar ada kehadiran Allah. Allah tidak tinggal diam hanya melihat ibadah. Allah bukan hanya hadir untuk melihat kita sibuk-sibuk saja. Tetapi di sana Allah hadir untuk apa? Allah hadir untuk menyatakan diri. Dia mau berfirman, dia mau bersaksi, menyatakan bahwa dia adalah Allah. Selanjutnya, poin yang ketiga berbicara dari ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan. Bukan karena kurban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah kurban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur kepada kurban sebagai kurban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau
dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini ingin mengajarkan kepada umat Israel, mengajarkan kepada kita semua. Perhatikan, bukan karena kurban sembelihan, bukan karena kurban bakaran, ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat 10 dan selanjutnya, ingin menyatakan Allah itu yang punya semua ini. Bukan karena itu semua, tetapi aku mau engkau datang mempersembahkan syukur, membayar nasarmu, dan berseru kepadaku. Artinya apa? Sekali lagi kita datang, diharapkan datang dengan apa? Motivasi yang benar. Ketika beribadah, sekali lagi, ada kalanya umat-umat Israel, orang Israel ini, begitu ya, datang dengan harapan apa? Memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ada orang-orang yang beribadah, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Dia mau memberikan sesuatu dengan motivasi mendapatkan sesuatu. Seberapa kita kemudian memberikan sesuatu ini, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi dengan ayatnya yang ke-14 itu. Kita memberikan sesuatu karena kita ingin mempersembahkan syukur. Sebuah pemberian yang didasarkan atas ucapan syukur, itu adalah sebuah pemberian yang ideal, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan di sana, bukan karena kurban bakaran itu, bukan karena kemudian dikatakan apa? Kalau aku lapar, nggak usah aku ngomong, ya. Kemudian kalau aku mau makan, kemudian ngomong, kemudian ngambil daging lembu jantanmu, bukan. Karena aku pemilik semuanya itu. Allah yang memiliki itu semua. Kalau mau mengambil, tinggal ambil karena itu punya Allah. Tetapi yang diinginkan daripada Tuhan apa? Yang diinginkan daripada Tuhan ayat 14 itu, persembahkanlah syukur. Artinya apa? Ketika engkau sudah mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, mengucap syukurlah. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bukan berorientasi untuk mendapatkan sesuatu. Karena ketika kita datang untuk atau berorientasi, memiliki motivasi untuk mendapatkan sesuatu, maka orang yang seperti ini akan mudah sekali kecewa pada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa motivasi kita? Ketika kita motivasi berdoa adalah melulu kepada diri sendiri. Kalau itu tidak diberikan Tuhan seperti apa yang kita inginkan, orang-orang tertentu akan mudah goyah dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Maka dia akan menghitung-hitung apa yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Kalau dia motivasinya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau itu yang digunakan, maka dia akan hitung-hitung. Tuhan, aku sudah begini loh. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Waktuku banyak untuk Tuhan. Tetapi kenapa doaku ini nggak dijawab? Kalau ini terus berulang bertahun-tahun, mungkin saja orang itu bisa mundur di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, bukan dengan motivasi untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita datang di dalam Tuhan, kita beribadah adalah untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sekali lagi, kita datang di dalam ibadah karena kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ketika Tuhan hadir di sana, ketika Tuhan berelasi, kemudian berinteraksi, kemudian Tuhan mau menyatakan diri kepada kita. Kita datang bukan untuk kemudian menantikan sesuatu, mendapat pemberian sesuatu. Tapi pada saat itulah Tuhan mengendaki kita memberikan sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini berkenaan dengan apa? Panggilan pada umat yang khusus, yaitu umat yang spesial daripada Tuhan. Umat yang khusus, yang spesial ini yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang spesial, orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan beribadah adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan bukan berarti pasti melimpah di dalam hal-hal materi. Berkati Tuhan artinya adalah memahami bahwa hidupnya sudah dipelihara oleh Tuhan. Standar orang lain tidak bisa kita kenakan dengan standar untuk diri kita. Tuhan bisa memberikan orang lain lebih daripada kita. Itu adalah urusan Tuhan. Ada kalanya Tuhan juga memberikan kesederhanaan kepada orang tertentu. Itu pun urusan Tuhan. Itu ada standarnya Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh kenapa ada orang yang lebih lagi, ini ada yang, itu urusan Tuhan. Itu berkat Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah, ayo datang. Dengan seberapa yang Tuhan sudah kasihkan. Aku datang, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi aku ingin memberikan sesuatu. Dan aku sudah merasakan sesuatu itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan seringkali
Saya menyampaikan, seringkali saya mengingatkan, orang yang bisa bersyukur adalah orang yang memahami bahwa dirinya mendapatkan sesuatu. Kalau kita tidak pernah memahami bahwa aku sudah mendapatkan sesuatu, kita sulit untuk bersyukur. Karena apa? Kita haus dan ingin terus diberi. Aku masih kekurangan, maka orang itu akan sulit bersyukur. Orang yang bisa bersyukur adalah dia memahami bahwa dia sudah mendapatkan sesuatu. Dan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah poin yang ketiga. Di dalam sebuah ibadah yang sejati, umat datang dengan motivasi yang benar. Bukan datang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi datang untuk memberi sesuatu. Karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat 16-23. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzinah. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah, hai kamu yang melupakan Tuhan, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah ibadah Allah tidak menginginkan penampilan. Penampilan dalam arti seolah-olah bahwa dia itu benar dan tidak ada salah. Tapi Allah menginginkan apa? Sebuah kejujuran dari diri kita. Kita memahami siapa sih saya di hadapan Tuhan. Siapa sih saya? Bukan seperti orang fasik. Orang fasik itu apa? Sepertinya dilihat dari luar. Itu adalah orang yang baik. Orang yang tanpa ada salah. Tetapi orang yang fasik ini biasanya apa? Ketika dia sepertinya mengetahui firman. Orang fasik adalah orang yang meskipun tahu firman, tetapi dia bukan pelaku firman. Meskipun dia mengerti banyak firman, tetapi dia bukan pengamal firman. Ketika dia tahu akan banyak ajaran, tetapi dia bukan pelaku ajaran itu. Bapak ini kasih oleh Tuhan, inilah orang fasik. Dan Allah tidak menginginkan orang yang seperti itu. Tapi Allah ingin bahwa kita adalah orang-orang yang memahami. Ya, sebaliknya, bukan orang yang fasik, tetapi orang yang tahu siapa dirinya. Jadi di dalam sebuah ibadah yang sejati adalah Allah menginginkan kita tahu siapa kita. Adalah orang-orang yang berdosa, ada orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Dan pada saat itulah kita datang dengan kejujuran. Inilah yang diharapkan di dalam sebuah ibadah yang sejati. Ada Allah yang hadir, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Di dalam ibadah yang sejati, ada Allah yang menyatakan diri. Di dalam sebuah ibadah yang sejati, ada umat yang datang dengan motivasi yang benar. Dan di dalam ibadah yang sejati, ada umat yang datang dengan kejujuran, bukan dengan kefasikan. Ialah 4 poin ini di satu pergumulan kita bersama-sama untuk boleh belajar di dalam kehidupan kita. Menghadirkan, untuk menghadiri, untuk menjawab panggilan Tuhan. Hadir di dalam sebuah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami hadir di dalam sebuah ibadah-Mu ya Tuhan. Kami ingin belajar senantiasa, terus-menerus mengintrospeksi diri kami ya Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan ibadah. Dan ibadah adalah Allah yang hadir. Di dalam kemahakuasaan. Di dalam kemahakuasaan Allah yang mampu. Yang menyatakan diri dalam sebuah ibadah. Dan biarlah ini ya Tuhan. Kami juga kenal di dalam sebuah ibadah. Allah yang rela, Allah yang mau menyatakan diri. Menyingkapkan dirinya kepada kami. Memperkenalkan dirinya kepada kami dalam sebuah ibadah. Dan di sanalah kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Datang dengan motivasi yang benar. Bukan kami untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sungguh ya Tuhan, kami merasakan, kami sudah diberikan oleh Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kami datang beribadah, adalah kami dengan motivasi ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga orang-orang semacam ini ya Tuhan, mencegah kami untuk kemudian selalu ngomel ketika ada kekurangan-kekurangan sedikit di dalam sebuah ibadah. Tapi kami tahu bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti. Tuhan,
Biarlah kami menjadi orang yang datang dalam sebuah ibadah dengan kejujuran hati kami. Dalam setiap dosa, dalam setiap kekurangan kami membutuhkan Tuhan. Sehingga dalam doa-doa kami dalam sebuah ibadah adalah doa-doa yang mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Allah yang Maha Kuasa, yang memanggil kami umat-Mu ya Tuhan di dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang membuat kami orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Lalu ibadah-ibadah yang kami ikuti dengan serius, karena kami tahu dalam ibadah ada Allah yang Maha Kuasa hadir. Kami tahu di dalam ibadah ada Allah yang mau menyatakan diri. Kami mau memberi diri kami di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.